Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi saat kita menyembah Tuhan yang hadir dalam kemuliaan. Saya terinspirasi dari sabda Tuhan melalui Nabi Yehezkiel bab 43. Dikatakan di sana bahwa kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku, Nabi Yehezkiel, dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Itu pada ayat 4 dan 5. Dan Yehezkiel dikatakan dalam teks sebelumnya ayat 3, maka aku bersembah sujud. Adorasi sebenarnya merupakan tindakan sembah sujud juga, tindakan menyembah kepada Tuhan. Tetapi lebih dari apa yang dialami oleh Yehezkiel dalam Perjanjian Lama. Kemuliaan Tuhan hadir dalam bait suci. Dan bait suci memang menjadi lambang. Dan sungguh-sungguh Tuhan hadir di sana. Tetapi dalam perjalanan umat Israel, bait suci juga pernah dihancurkan ketika Yehuda dikalahkan oleh tentara Babel. Bait suci diruntuhkan dan umat Israel, mereka semua mengalami sungguh-sungguh kehancuran dan banyak dari mereka yang dibuang di Babel. Sehingga mereka mengalami krisis. Mengapa Tuhan kok tidak hebat? Kalau Tuhan itu hadir di bait suci, tapi kok bait suci itu hancur? Apakah Tuhan itu tidak hebat? Tentu saja Nabi Yeremia pada waktu itu menyatakan, bukan karena Tuhan tidak hebat, tapi karena dosamu, umat Israel, maka kalian dihukum. Dan Tuhan menggunakan orang lain untuk menghukum orang-orang Israel yang berdosa. Jadi lebih karena dosa umat Israel. Dan itu adalah Allah yang sedang mendidik umatnya. Tapi kemudian umat Israel di pembuangan dan masa sesudahnya makin menemukan bahwa Tuhan pun hadir dalam sabdanya. Dan kemudian pembangunan bait suci dibangun lagi. Dan pada zaman Tuhan Yesus bait suci itu sudah ada. Tapi tahun 70 kemudian bait suci juga dihancurkan lagi. Poin yang ingin saya tunjukkan adalah betapa iman kita kepada Tuhan Yesus itu melampaui iman Perjanjian Lama, menggenapi sekaligus melampaui. Kenapa? Karena kalau kemuliaan Tuhan itu dibatasi pada bait suci dan nyatanya bait suci bisa hancur, maka pertanyaannya kemuliaan Tuhan itu hadirnya di mana? Dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dengan wafat dan kebangkitannya, kemuliaan Tuhan kini disampaikan, dinyatakan, diwahyukan kepada kita melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang puncak penyampaian atau pewahyuan atau pernyataan kemuliaan Allah itu terjadi dalam peristiwa misteri Paskah. Saat Tuhan Yesus wafat dan bangkit, saat itulah kemuliaan Allah ditampakkan dalam pribadi Tuhan Yesus.
Dan dengan Ekaristi, Tuhan Yesus yang mulia, yang wafat dan bangkit, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, hadir dalam rupa roti dan anggur, dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Dan dalam sakramen Maha Kudus, yaitu tubuh Tuhan dalam rupa roti, kemuliaan Allah yang hadir dan ditampakkan secara definitif dan penuh dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu dapat kita pandang, dapat kita lihat dalam sakramen Maha Kudus. Maka adorasi lalu menjadi saat kita bersembah sujud, menyembah Tuhan yang mulia. Dan apa arti bagi kita? Penyembahan kepada Tuhan yang mulia itu bermakna justru bukan sekedar kita memulia-muliakan Tuhan Allah supaya Tuhan Allah suka. Pasti Tuhan berkenan kalau kita bersembah sujud dan memuliakan Dia. Tapi bagi kita sebenarnya justru dengan memuliakan Allah kita menerima keselamatan. Ketika kita menyatakan sembah sujud dan bakti kita kepada Tuhan yang mulia, berarti kita memberi ruang, memberi hati kita, seluruh diri kita. Dengan istilah lain, Tuhan kita biarkan menguasai, meraja, memimpin, dan menyelamatkan kita. Jadi, kalau beradorasi, bersembah sujud, dan menyembah kemuliaan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus itu, sebenarnya kita membiarkan diri diselamatkan Tuhan, membiarkan diri disapa Tuhan, diampuni Tuhan, dan kita membiarkan diri untuk disatukan dengan Tuhan yang adalah keselamatan kita. Maka adorasi saat kita memuliakan Allah sama saja saat kita diselamatkan. Karena kita dengan disatukan dengan Allah, maka kita mendapatkan keselamatan itu. Maka marilah kita bertekun dengan adorasi memuliakan Allah. Karena saat kita memuliakan Allah, justru kita diampuni, diselamatkan, dan kita disatukan dengan Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.